Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama selalu kita doakan bersama-sama, yaitu Al-Maghfurlah Al-Kiai Al-Hajj Nur Muhammad Iskandar SQ. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dan juga yang hadir bersama kita semua, ibunda kami, Ibu Nyai Hajah Nur Jazilah, yang semoga Allah selalu memberikan sehat walafiat, umur panjang dan barokah, dan selalu mendoakan kita insya Allah. Yang saya hormati teman dari ayahanda kami, yaitu pendiri Pondok Pesantren Sabilul Anwar yang kita kenal dengan Kiai Haji Anwari atau Haji Basari, serta yang kami hormati pemimpin Yayasan Ar-Raudhah Al-Ustadz Abdul Hamid, dan juga hadir bersama kami di sini pengurus besar Ikatan Keluarga Besar Alumni Asfifikiyah, yaitu pengurus Ikhlas. Di sini ada Haji Zen. Ini Haji Zen juga punya pondok pesantren dan bendahara Persija. Ya, jadi bendahara. Kalau di sini apa klub bolanya? Borneo FC. Kalte Putra. Nah, itu terus juga ada di sebelahnya. Oh, kalau sebelahnya ini sudah jelas Ustaz Anwar. Beliau ini ketua PC Ansor, dan juga aduh kok saya lupa lagi, Mas Zayadi, Mas Zaidat, beliau bendahara umum Ikhlas. Dan juga ada Mas Andi dan Mas Bahtiar. Mas Bahtiar ini ya pengusaha kecil-kecilan. Kalau Mas Andi ini di bidang politik serta hukum. Kalau Mas Zaidat ini apa di sehari-harinya? Manajer Bank Mandiri. Salah satu manajer di Bank Mandiri. Ini kenapa saya kenalkan dan saya jelaskan, karena saya sebenarnya ingat bahwa pesan Abah Yai Nur ketika santri akan lulus. Ini kan ada yang kelas 6 SD. Ya, ada yang kelas 6 SD dan juga ada yang MTS. Kalian yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan para Yai, Yai Anwari, Ustadz Abdul Hamid, kalianlah yang meneruskan perjuangan. Dan Abah Yai Nur itu selalu berpesan, santri itu harus bisa bermanfaat di mana saja. Selama masih di jalan Allah, santri harus bisa menjadi apa saja. Santri ada yang menjadi ulama, amin. Santri ada yang menjadi pengusaha, amin. Santri ada yang menjadi seniman, amin. Santri ada yang menjadi pejabat, amin. Semuanya di jalan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jangan semuanya jadi ulama. Bingung. Kenapa? Karena kalau semuanya jadi ulama, nanti rebutan berkat, nanti rebutan amplop, rebutan panggung, rebutan mic. Semuanya harus menjadi apa saja yang bisa syiar agama Islam. Dan inilah sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lihat sahabat-sahabat beliau, khususnya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Beliau terkenal dengan As-Siddiq. Beliau terkenal dari zaman kafir Quraisy Makkah, orang yang terpercaya,
yang menjadi panutan, wibawanya, haibahnya, keilmuannya, akhlaknya, beliau dipuja-puji, disanjung, dijadikan tempat terpercaya pada masanya. Bukan hanya umat Islam, sebelum umat Islam seluruh kafir Quraisy Makkah percaya. Bahkan ketika menanyakan kisah Isra Mi'raj, menanyakan terlebih dahulu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan disebut beliau pertama kali yang beliau tidak mau disebut sebagai sultan atau khulafa. Beliau pun disebut Amirul Mukminin. Beliau yang sangat kuat kepada agama Allah, sangat tegas, sangat berani. Bahkan 200 meter jaraknya jin-jin ketakutan melihat Sayyidina Umar bin Khattab. Itu jin-jin takut melihat beliau karena saking tegasnya, saking kalau membela agamanya beliau paling berani. Tidak ada yang berani, jin pun sampai takut. Kalau zaman sekarang ada Sayyidina Umar bin Khattab, mungkin kita nggak kenal lagi genderuwo, kuntilanak dan kawan-kawan. Pada takut, nggak berani. Genderuwo ini nggak berani. Takut, nggak ada pocong terbang-terbang, nggak ada itu film-film Indonesia yang pocong-pocong nggak akan laku. Ya, saking hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab, saking beraninya, sampai Rasulullah SAW mengingatkan, "Ya Umar, engkau ini badannya besar, kalau tawaf jangan dekat-dekat, kasihan nanti yang kecil-kecil badannya goyang." Kita lihat kan sekarang malah yang badan besar-besar kadang-kadang pingin ngelawan kalau tawaf, wah, nyenggol kanan, nyenggol kiri. Kadang-kadang kalau saking pingin nyium Hajar Aswadnya semuanya dilawan. Dicium itu dekat Hajar Aswad. Kok Hajar Aswadnya kok empuk? Ternyata yang kecium pipinya orang Afrika. Iya, banyak orang teman saya juga kejadian. Saya waktu itu umrah nemenin Paningal dan benar. Ayo Husaini. Apa ini kok baunya? Masa Hajar Aswad baunya bau keringat? Oh, ternyata yang dicium adalah pipi cewek Afrika. Tersenyum-senyum dia. Lihat, ini Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Terkenal dengan apa? Kekayaannya. Terkenal dengan hartanya. Setiap peperangan, setiap hal yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, minimal 1000 unta beliau nafkahkan, beliau keluarkan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang keempat kita tahu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, yang terkenal dengan apa? Kepintarannya, keilmuannya. Sampai apa? Sampai Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan, seandainya kalau ada nabi setelahku, maka Sayyidina Ali. Bahkan tidak sedikit keputusan Sayyidina Umar dan keputusan Sayyidina Ali itu disanjung, diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu syair yang mungkin terkenal, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Gak ada yang tahu. Wah, ini syair zaman kita dulu ya, mungkin ya, zaman kita kecil. Ana madinatul ilm wa aliyu babuha, ana madinatul ilm wa aliyu babuha, faman aradal madinah falyati min babiha. Jereng. Apa kata Rasulullah SAW? Ana madinatul ilm, saya ini pusatnya, kotanya ilmu. Dan Sayyidina Ali wa aliyu babuha, Sayyidina Ali ini pintunya. Faman aradal madinah, siapa yang mau masuk sebuah kota, falyati min babiha, maka datanglah ke pintu gerbang kota tersebut. Saking pintarnya Sayyidina Ali. Lihat, 4 khulafa Rasyidin semuanya punya karakter yang berbeda-beda, punya kehebatan yang berbeda-beda, tapi semuanya berdasarkan, semuanya berlandaskan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini makanya para santri, kalian yang masih kelas 6 SD, yang masih MTS, ini saya lihat Masya Allah yang 6 SD imut-imut semuanya.
Walaupun bukan Ipang mutlak, bukan. Yang perempuannya cacat-cacat, calon cantik. Alhamdulillah. Kalian inilah yang akan meneruskan perjuangan para ulama, dan kalian yang akan meneruskan perjuangan warasatul anbiya, mewariskan dari para nabi. Maka kalau melihat bagaimana sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW, jadilah kalian apa saja. Jadi ahlul ilmi, silahkan. Jadi orang kaya, tafadhol. Mau jadi mubaligh, panadol, silahkan, welcome, bebas semuanya. Apa saja silahkan, tapi semuanya berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Makanya mungkin kita sering dengar syair dari Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda wallahi demi Allah, kata Imam Syafi'i, janganlah jauh-jauh dengan keilmuan dan ketakwaan kepada Allah. Idla yakuna lidla'tibara lidatihi. Kalau tidak ada dua-duanya, sudah. Jangan anggap dirinya bermanfaat, jangan anggap dirinya orang yang hebat, jangan anggap dirinya orang bisa memberikan manfaat yang besar untuk bangsanya, agamanya, dan negaranya. Maka para santri ini, termasuk juga haul Abah Yai Nur, saya itu ingat diceritakan oleh Pak D kami Kiai Haji Anwar Iskandar. Beliau itu menceritakan bagaimana Abah Yai Nur dari kecil beliau ini sudah belajar organisasi. Bagaimana belajar organisasinya beliau? Beliau ini dari kecil sering mengumpulkan santri-santri yang pintar-pintar. Kalau ada yang pintar dakwah, dikumpulkan, diajak ikut lomba-lomba dakwah. Ada yang pintar hadroh, ini teman-teman hadroh. Ini hadroh apa qasidah? Hadroh apa nama tim hadrohnya? Tim hadroh Ar-Raudhah. Dikumpulkan sama apa? Dikumpulkan, diajak pengajian. Ada yang senang bola, dikumpulkan, diajak tanding. Ada yang suka voli, dikumpulkan. Bahkan ada yang senang drum band pun dikumpulkan. Alatnya dari mana? Sama Abah Yai, alatnya itu dibikin dari bekas-bekas ember, dari bekas-bekas bambu-bambu, dari batang-batang pohon, dikumpulkan sama Abah Yai. Ini belajar Abah Yai itu dari kecil sudah senang ngumpulin santri, melatih para santri, mengkader para santri. Sampai apa? Sampai beliau kalau ada pengajian ulama di mana, beliau kader para santri, ikut kumpul semuanya. Ayo kita pergi ke sana. Senang ngumpulin, kumpul itu senang. Tapi ngumpulin hal yang baik. Dan inilah apa yang beliau lakukan sebenarnya, karena beliau berlandaskan hadis Rasulullah SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kita berkumpul dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan yang tidak baik. Dan alhamdulillah saat ini para santri Ar-Raudhah kumpul di sini, namanya saja sudah Ar-Raudhah, ini masya Allah. Beliau Rasulullah juga mengatakan, man marru, siapa man marra falyarti' birriyadi rawdatin min riyadil jannah idza marru bihalaqatin. Orang, kalau kalian melewat sebuah halaqah, kalian melewati sebuah perkumpulan, maka falyarta'u, maka diamlah, mampirlah. Maka sesungguhnya perkumpulan tersebut adalah rawdatun min riyadil jannah, taman surganya Allah. Terus sahabat menanyakan, mahiyal halaqah ya Rasulullah? Apa halaqah itu ya Rasulullah? Yaitu halaqatul zikr, halaqah yang di dalamnya berzikir kepada Allah. Dan ahli hadis mentafsirkan halaqah yang di dalamnya juga terdapat majelis ilmu kepada Allah, ilmu yang diajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Mahad Raudhah ini insya Allah santri-santrinya namanya sudah Raudhah, taman surga Allah. Kalau taman surga maka yang menempatinya juga ahli surga. Kalau ahli surga di dalamnya akhlaknya akhlak baik apa akhlak jelek? Di dalamnya terdapat bidadari apa tidak? Bidadari. Di dalamnya terdapat
laki anak-anak soleh apa tidak? Anak soleh. Maka insya Allah namanya sudah Ar-Raudhah, di dalamnya di sini insya Allah min ahlil jannah, termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Kayak tadi saya lihat baca qasidahnya Imam Badawi bi Rasulillahi wal Badawi. Ini guru saya dari Kenya waktu saya di Ahqaf. Beliau menyampaikan bahwa ini adalah bentuk kecintaan. Ada seorang ulama yang juga habib bangsanya Al-Badawi, itu banyak di Kenya waktu itu. Kecintaannya menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah dan kepada Bani Alawi. Masya Allah, pakai baju putih, pakai gamis-gamis semua di sini. Alhamdulillah senang melihatnya. Wajahnya walaupun kena terik matahari, walaupun ada bau-bau matahari sedikit-sedikit, ya, tapi Masya Allah bersinar. Di dalamnya saya lihat, alhamdulillah kita semua mengharapkan cahaya nur Nabi Muhammad SAW. Tapi ini, bagaimana ayahanda kami juga mengajarkan ini kepada kami. Dan insya Allah para santri di sini, kalian jangan pernah takut, kalian jangan pernah merasa minder, kalian jangan pernah merasa merasa tidak semangat, merasa posesif, merasa aduh saya ini cuma dari daerah Kantingan. Lihat bagaimana Ustadz Dawud, Ustadz Anwar, Ustadz Khairil Anwar, Ustadz Rais. Beliau dari sini awalnya dikirim ke Jakarta dengan perjuangan seperti itu. Alhamdulillah di sini bisa beri manfaat yang luar biasa. Ya. Dan nanti insya Allah di Asidikiyah kami ini sekarang ini ada beasiswa S1 Mahadul Ali, yang mana memang kita fokuskan kalau mereka dari pondok-pondok nanti balik ke pesantrennya, mereka sudah siap mengajar, siap syiarkan ilmu. Dan nanti insya Allah saya harap dari Ar-Raudhah ada yang mendapatkan beasiswa S1 di Mahadul Ali Sa'id Siddiqiyah. Ya. Di sana matalinya Masya Allah. Karena kami juga sudah salah satu dari 5 terbaik di Indonesia. Bahkan ada beberapa kami kirim di LPDP beasiswa S2, S3. Kami lanjutkan, bahkan ada yang ke Cina, ke Mesir. Dan ini alhamdulillah, kenapa? Karena ini niatnya Abah Yai kami. Abah Yai kami ini selalu positif thinking, selalu yakin. Tadi hayatul fata wallahi bil ilmi wal huda. Yakin kalau punya ilmu didampingi dengan ketakwaan kepada Allah, hayatul fata, kehidupan seorang pemuda tidak akan pernah merasa dia rugi, tidak akan pernah dia merasa dia sedih, tidak akan pernah merasa dia ditinggal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saja jalan Allah. Ayahanda kami ini dari desa Banyuwangi. Banyuwangi ini pojok ujung Pulau Jawa, dekat Bali. Dulu ini Banyuwangi ini nggak seperti sekarang, nggak ada kota wisata. Dulu ini terbengkalai. Bahkan ketika tahun 2000-an saja saya di sana, itu masih banyak TV hitam putih, masih banyak masih banyak nonton bareng-bareng, nggak banyak punya TV, tidak banyak orang punya telepon. Tahun 2000-an di sana, yang mungkin nggak jauh beda sama Kantingan dulu tahun 2000-an. Masih jauh dari kata modern. Dan Abah dulu tahun 60-an berangkat ke Jakarta, lewat ikut mobil apa? Ikut mobil sapi. Ke kota dari desa ikut mobil sapi. Dulu ibunda kami dititipkan. Karena apa? Gak punya uang. Mau ke kota gak punya uang. Dan sudah dipesankan memang oleh Mbah Yai Mahrus untuk kamu ini berjuang di kota. Tapi kalau berjuang di kota harus siap sama setan-setannya kota. Namanya kota, namanya megapolitan. Di situ kumpul pejabat-pejabat tinggi, ya setannya pun kelas jenderal. Iya, setannya gede-gede, tapi pahalanya juga besar-besar. Hasilnya pun kalau selama yakin besar-besar. Alhamdulillah sampai sekarang Abah kami, beliau meninggalkan 12 pesantren Asidikiyah dan banyak cabang dari pesantren alumni. Dan alhamdulillah teman-teman alumni sampai saat ini sukses mengawal kami, sukses membersamai kami dengan usaha-usahanya. Tadi kalau kalian mungkin tahu Ustadz Solmed, itu alumni Asidikiyah.
Anaknya Kiai Zainuddin MZ itu alumni Sidikiyah. Ada Kiai Jumharuddin, rata-rata sekarang yang di TV One itu alumni Sidikiyah. Yang di iNews TV juga alumni Sidikiyah. Termasuk saya di iNews TV, alumni Sidikiyah. Ya promosi dikit lah. Setiap hari apa tuh? Oh enggak, masih jam terbang, kita masih Kiai terbang. Enggak kontrak. Ya alhamdulillah, ini yang baru Kiai, belum yang lain. Belum yang pejabat-pejabat, belum yang menjadi anggota DPR, belum yang orang-orang kaya. Banyak sekali. Oh, enggak apa-apa sudah. Jadi kalian jangan pernah minder lihat Abah Yai Nur. Kalau kalian ingin semangat, bahkan Kiai Dasat Latif. Tahu Dasat Latif? Tahu nggak Dasat Latif? Kalau yang ceramah mesti apa namanya bawa logat Makassarnya. Ya bagaimana kamu ini? Ini beliau itu ternyata ketika kami undang, apa kata beliau? Gus, saya itu waktu saya kuliah ngelihat Abah Yai Nur ceramah bareng Zainuddin MZ. Terus saya liatin, ini kayaknya Kiai Nur ini ada model Batak-Bataknya, ada orang Sulawesinya. Oh enggak, tapi beliau ngomongnya keras, Gus, saya seneng. Jadi beliaulah yang saya ikuti. Beliau ngomong, jadi memang role model saya itu Gus, itu Kiai Nur, kata Kiai Dasat Latif. Jadi saya sampai sekarang melihat bagaimana usaha dan keyakinan serta apa kekuatan Abah Yai Nur sampai sekarang saya ikuti, Gus. Alhamdulillah saya bisa sampai saat ini. Makanya kalian yang mungkin tidak belajar langsung ke Abah Yai Nur, tapi di sini ada Ustadz Daud yang di sini ya. Iya, Ustadz Daud. Apa Ustadz? Iya, ada Ustadz Daud, muridnya Abah Yai Nur, ngajarin ilmu kepada kalian. Maka insya Allah sanad keilmuannya kalian ini sampai kepada Abah Yai Nur. Kalianlah nanti insya Allah dari kalianlah di masa yang akan datang ada abah-abah Yai Nur yang selanjutnya. Amin. Dan jangan pernah minder, yakin insya Allah. Ini sedikit dari saya buat kalian semua, apalagi masih SD dan masih MTS. Dari sekarang keyakinan tumbuhkan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah merasa minder. Abah Yai Nur dulu itu juga dipanggilnya Jeliteng. Jeliteng itu Jawa hitam ireng. Abah itu paling hitam di keluarganya, dipanggilnya Jeliteng sama saudara-saudaranya, paling kecil lagi. Iya, jadi kalian yang merasa kecil hitam, saya nggak mau nunjuk, nggak mau. Ya, yang merasa kecil hitam jangan takut. Aduh, dini. Dan jangan suka ngebully, hati-hati yang ngebully. Doaul madlum la turad. Salatatun doa la turad, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Doa madlum, doa orang yang teraniaya. Dan membuli itu adalah mendzalimi, menganiaya. Karena apa? Menganiaya yang tidak terlihat. Mana hatinya? Hati nggak terlihat, luka tapi nggak berdarah, sakit hatinya. Ya, ini jadi tidak terlihat. Makanya jangan suka mendolimi, jangan suka membuli. Bisa jadi kalian sekarang menganiaya dengan membuli, nanti suatu saat dia yang dianiaya dialah menjadi orang yang paling jaya. Termasuk Abah Yai Nur. Dulu di waktu di rumah, di pondok, beliau selalu baik Allah. Kecil hitam begini mana bisa sih? Tapi masya Allah, dibanding teman-temannya, bahkan saya sowan ke teman-temannya, beliau selalu masya Allah Gus, Yai Nur itu angkatan kami itu paling sukses. Hanya kalian jangan pernah minder. Mau dari daerah, mau dari desa, mau dari jauh dari kota, mau kalian mungkin hitam celeng kecil kayak semut lagi push up. Nah, kecil. Enggak, ini jangan minder, jangan malu. Saya juga sama, saya ini kecil hitam. Saya hitam banget, lurus banget. Wah, sudah kayak tulang jalan pokoknya saya. Jangan pernah minder, jangan pernah ragu. Ada saja cara Allah. Yang penting kita apa? Tadi kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Pemuda
Wallahi demi Allah, cari ilmu, dekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah merasa minder. Selama kita mendekatkan diri kepada Allah, mencari ilmu karena Allah, Allah akan mengasih jalan. Allah telah berpesan dalam firman-Nya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah telah mencakup seluruhnya dengan ilmu. Maka dimanapun kalian, selama niat mencari ilmu, Allah akan menjaga kalian. Amin amin ya Rabbal. Ini sudah semakin siang, semakin panas, semakin bosan. Dan saya juga ada sedikit pantun, nggak ngerpek, nggak nyontek. Ini asli langsung. Jalan-jalan ke Palangkaraya, Palangkaraya terus lanjut ke Kantingan. Mahat Raudho insya Allah selalu jaya. Santri-santrinya semua menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah, udah tepuk tangannya jangan banyak-banyak. Nah, bukan artis komedi, bukan. Kita nanti insya Allah bertemu lagi di channel yang berbeda dengan artis yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana binuril ilmi wal huda. Wassalatu wassalam ala sayyidil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita selalu doakan dan insya Allah kita mendapatkan barokah dari doa yang selalu kita sampaikan. Al-Maghfurlah Rabbi Rahina Al-Kiai Al-Hajj Nur Muhammad Iskandar SQ. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang sama-sama kami hormati, yang hadir bersama kami, yang terus membimbing kami dan insya Allah akan selalu mendoakan kita, yaitu ibunda kami Ummuna Ibnyai Hajjah Nur Jazilah BA. Mata Allah fi kulli hayatiha. Semoga Allah selalu memberikan sehat wal afiyah, umur yang barokah dan mengalir keberkahan ilmu dan doanya untuk kita semua hingga nanti yaumil qiyamah. Yang saya hormati, yang hadir bersama kami dan yang telah menyambut kami dengan sedemikian meriahnya, yaitu pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ali Mahzum, Al-Kiai Al-Hajj Ali Mahzum. Semoga Allah berikan beliau sehat, kuat, manfaat, berkah dunia dan akhirat. Dan juga Kiai Haji Anwari atau terkenal dengan Haji Basri, serta kita doakan beliau semoga Allah menjadikan seluruh amal jariah beliau semakin manfaat, semakin berkah dan sehat dunia dan akhirat. Serta para ustadz, para alumni Asyidikiyah yang hadir, para santri putra dan santri putri, serta para jamaah ibu-ibu yang cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana bikulli ni'mah. Ni'matul iman, ni'matul ihsan, wa ni'matul islam. Wassalatu wassalam
على سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan saat ini kita bersama-sama mendoakan beliau, yaitu Al-Maghfurlah Murabbi Rahina Ad-Duktur Al-Kiai Al-Hajj Nur Muhammad Iskandar SQ. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Yang sama-sama kita hormati ibunda kita, yaitu yang telah hadir bersama kita, ibunda ibunya Hajjah Nur Jazilah, maka Allahu fi kulli hayatiha wa fi sihhatiha wa fi umriha, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati selaku tuan rumah, pendiri Pondok Pesantren Sabilul Anwar, Al-Kiai Al-Hajj Anwari, atau yang sering kita kenal dengan Haji Basri, serta Al-Kiai Al-Hajj Ali Mahzumi, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ali Mahzumi, serta Ketua PCNU Kiai Haji Nurin Fansyah, dan juga Ketua MUI Kiai Haji Mujahidin, dan Ketua Muhammadiyah, serta para sesepuh kiai yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormatnya belum saya sebutkan nama satu persatu.